Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ahli bait yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara kami jamaah majelis taklim yang berbahagia. Mari kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Yang alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah ahli bait ini dalam rangka melaksanakan majelis taklim yang mudah-mudahan hendaknya semuanya akan menjadi amal ibadah buat kita semua. Amin. Selanjutnya salawat berangkai salam mari sama kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan hendaknya kita semua akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang berbahagia, hari ini kita telah memasuki hari yang ke-17 ya Pak. Yang ke-17 sampai yang ke-15, 16 Pak, bulan Sya'ban. 17 Pak ya. Artinya Pak, sedikit waktu lagi, sedikit hari lagi, lebih kurang 13 atau lebih 14 hari lagi, masuklah kita bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh barokah, Sayyidus Suhur, penghulu sekalian bulan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, kata Rasul, Inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadana syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban bulan Rasulullah, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku, kata Rasul. Bulan kita Pak. Jadi bulan Ramadan ini bulan kita ini. Allah itu memang pengasih, pemurah dan penyayang. Kenapa? Sayyidus Suhur, bulan yang paling barokah, bulan yang paling mulia itu dikasihnya menjadi bulan kita. Makanya kata Rasulullah SAW Pak, siapa yang puasa di bulan Rajab, puasa di bulan Sya'ban, puasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan Bapak nanti di hari kiamat dia tidak lapar dan tidak haus lagi. Di saat orang nanti haus dan lapar di hari kiamat, karena di hari kiamat ini Pak kita menunggu sangat lama sekali Pak. Menunggu hisab tuh Pak, jangan ditanya entah berapa ratus ribu tahun. Di sana Pak tak ada lagi air putih kayak gini Pak. Di sini tadi haus saya minum. Di sana tak ada. Tapi ada orang yang pada hari itu tidak merasa lapar dan haus sedikit pun. Siapa dia? Ada dua kelompok, kata Rasul. Ada dua kelompok manusia yang pada hari itu, yaitu hari kiamat, tidak merasa lapar dan tidak merasa haus sedikit. Yang pertama kata Rasulullah, al-anbiya'i wa ahlihim, nabi dan keluarga nabi.
Kalau Nabi tak haus Pak, tak lapar. Keluarganya juga tidak. Yum, kau keluarga Nabi Yum? Hah? Muridnya. Kemanaannya itu? Cucunya? Tidak juga. Tidak ada kan Pak? Mungkin kita ini tak ada Pak. Yakin aku tak ada kita ini termasuk keluarga Nabi. Ya keluarga Dokat lah maksudnya. Kalau keturunannya keturunan Nabi kita semua ya kan. Keluarga Dokat entah kemanaannya ya kan. Cucunya paling tidak tak ada. Pasti kita tidak termasuk di kelompok yang pertama tadi. Tapi kelompok yang kedua kata Rasulullah, wasaimu rajaban wa sa'bana wa ramadana fa innahum suya'un la ju'a lahum wa la atasa. Kelompok yang kedua yang tidak merasa lapar dan haus sedikit pun di hari kiamat adalah orang yang berpuasa di bulan Rajab walaupun sehari Pak. Berpuasa di bulan Sa'ban nih walaupun sehari. Dan berpuasa bulan Ramadan. Fa innahum suya'un, mereka tuh kenyang, la ju'a lahum wa la atasa, tidak merasa lapar dan haus. Yung, kalau kau puasa di bulan Rajab sehari saja, puasa landaknya bulan Sa'ban. Ramadan pasti lewat. Sudah lewat. Tidak. Kata Rasul, bukan hanya nisfu Sa'ban. Man soma salasata ayyamin min awwali Sa'ban. Siapa yang puasa kata Rasul 3 hari di awal bulan Sa'ban. Wa salasatum min awsatihi, dan puasa pula 3 hari di tengah-tengah bulan Sa'ban. Wa salasatum min akhirihi, dan puasa 3 hari di akhir bulan Sa'ban. Kutiba lahu sab'ina nabiyyan. Allah akan berikan dia pahala bagaikan pahala 70 orang nabi. Ada pahala ini Pak Bapak 70 orang nabi. Kalau ditimbang kira-kira ada Bapak-bapak ini Pak yang 70 nabi pahalanya seperti setimbang dengan 70 nabi. Satu nabi belum tahu ya. Jangan 70 ya. Kaman abidallahi sab'ina amman, Allah akan tetapkan dia. Allah akan berikan dia pahala bagaikan orang yang beribadah selama 70 tahun. Pak, kalau orang umurnya 70 tahun banyak Pak ya. 80 pun ada. Mungkin 90 pun ada di sini. Tapi apakah mereka sudah beribadah selama 70 tahun? Kalau dihitung ibadahnya, orang yang umur 90 tahun itu Pak, disatukan dihitung semua ibadahnya, adakah mencapai 70 tahun? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau puasa 3 hari di awal Sa'ban, 3 hari di tengah bulan Sa'ban, 3 hari di akhir bulan Sa'ban, kaban abidallahi sab'ina amman kata Rasul, mereka akan ditetapkan Allah bagaikan orang yang beribadah selama 70 tahun. Yang ketiga, wa imma ta'ti tilka sanah mata syahida kata Rasul. Andaikan mereka mati dalam tahun itu, Allah akan golongkan mereka bagaikan orang yang mati syahid. Kalau jumpa kau nanti Pak Boyong, orang yang berpuasa 3 di awal, 3 di tengah, 3 di akhir, meninggal dalam tahun itu, dia digolongkan mati syahid. Tapi jangan bilang pula, tak boleh dilaksanakan ini fardu kifayahnya nih, karena bukan Ustaz Samsil mati syahid. Mati aku alihan mana pulain ke tohong kan. Pahalanya apa? Pahalanya dia digolongkan seperti orang yang mati syahid walaupun dia mati sakit. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Tapi 3 hari itu Pak, jangan sampai di akhir kali persis. Kurang elok juga kata Rasul. Misalnya Sa'ban 30, habis sahur besok Ramadan, hari ini puasa juga, besok langsung puasa bersambung Ramadan. Tak elok kata Rasul. Kasih 1 hari paling tidak jedanya untuk menghormati bulan Ramadan. Maka kok di tempat kita ini namanya apa Pak? Mamogang punggahan ya kan, wenang-wenang daging, masak-masak ayam. Kasih 1 hari Pak.
Jadi kalau Sa'ban itu 30, akhirnya ambil 29. Kalau Sa'ban itu 29, akhirnya ambil 28. Kenapa? Supaya ada satu hari bulan Sa'ban itu jeda menyambut datangnya Ramadan. Ya kan? Nah, mungkin tahun ini tak dapat. Kalaupun dapat di akhirnya, insya Allah tahun muka. Ingat-ingat juga ini ceramah kita malam. Dan depan masih ada kesempatan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai Rajab, Sa'ban, Ramadan yang akan datang. Amin. Amin. Ya Pak. Nah, Bapak yang dimuliakan Allah, dengan berakhirnya nanti bulan Sa'ban masuklah kita ke bulan yang mulia namanya bulan Ramadan. Kita gembira, kita senang menyambut datangnya Ramadan, ya Pak. Gembira kita Pak ya, walaupun siang hari tak makan, senang hati awak datang Ramadan. Kenapa senang? Karena banyak kelebihan bulan Ramadan. Banyak sekali kelebihan Ramadan. Tak terhitung-hitung. Namanya lah pula dia Sayyidus Suhur, penghulu sekalian bulan. Tak terhitung banyaknya. Banyak sekali. Kemudian di antaranya Bapak, di bulan Ramadan itu apa? At-ta'atu makbulah. Ketaatan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak bertanya, Pak, rupanya kau tak di bulan Ramadan taat awak tak diterima Allah. Nah, begitu lagi kan? Diterima juga Pak, tapi Pak penerimaan pintunya Pak ibarat pintu besar pintunya bulan Ramadan. Kalau kurang-kurang sedikit masuk, kurang-kurang sedikit, kalau di bulan lain kan mungkin banyak seleksinya Pak, ya kan? Sholat lah kurang busuk segala macamnya, kurang lah begini, banyak seleksinya. Tapi kalau bulan Ramadan Pak, sedikit seleksi, besar pintu penerimaan. Jadi ibadah yang kita kerjakan bulan Ramadan ini Pak, kan besar sekali penerimaan Allah. Makanya Pak kesempatan salat tarawih nanti Pak kalau bisa janganlah Pak ditinggalkan. Setahun sekali Pak, pahalanya Pak luar biasa Pak. Tak ada imbangannya Pak. Dengan salat-salat sunat yang lain hampir tak ada imbangannya salat tarawih. Dikerjakan di bulan suci Ramadan. Makanya ambillah kesempatan. Kemudian di bulan Ramadan Pak nanti jangan pula lah Pak mengkodo subuh Bapak. Ada juga gitu kan Pak. Di situ orang tarawih, walaupun situ mengkodo subuh. Kalau anda dibanding-bandingkan ibaratnya begini tuh Pak, imamnya sholat sunat, ya kan? Usolli sunnatat tarawih, rakaat ini imaman, ya kan? Sengaja aku menjadi imam sholat sunat tarawih 2 rakaat. Awak di belakang menjadi makmum. Usolli fardhu subhi qadaan makmuman lillahi ta'ala. Logikanya Pak, menurut Bapak cocoknya? Hah? Imam sholat sunnah, awak jadi makmum sholat wajib. Sampan jaring menggandeng bukan langgar. Kan itu istilahnya itu kan. Iya. Bisa jual terkira merangkak. Tak cocok. Kenapa? Karena dimaksud sholat jamaah ini sama niatnya. Ini satu berniat antara Medan, satu dari Siantah, di Taiping pisah. Satu kiri, satu kanan. Sedangkan sholat jamaah ini Pak sama kan Pak? Niatnya sama. Apa niat Bapak itu niat makmum. Bapak imam, niat Bapak sholat apa? Sholat isya. Makmum sholat isya, tak bisa makmum sholat asar. Niatnya ya, tak sama. Ya. Nah, makanya Bapak usahakanlah sholat tarawih. Kalau memang tak sanggup nak pula nanti 20 rakaat, 3 semua itu 23, 11 pun jadilah. Tapi sedikit lah pahalanya. Ya. 11 saya kurang sanggup jadi, tapi sedikit pahalanya. Jadi kalau 20 bid'ah, tidak Pak. Kalau cerita bid'ah yang 11 itu pun bid'ah itu Pak. Rasulullah cuma 3 kali dia melaksanakan sholat tarawih. Qiyamul lail di masjid malam.
Kenapa mereka melaksanakan 30 hari? Bidah. Sementara Nabi tidak. Nah, yang ceritakan cerita bidah ke laut itu. Tak ada cerita bidah. Hanya kalau tak sanggup, sabolas sanggup jadilah. Tapi sabolas juga loh pahalonyo. Kan begini ceritanya. Ya kan? Kalau Umar Ibn Al-Aziz 40 dibikin. Banyak pahalanya. Mulai kebiasaan gitu nih yang sudah menjadi tradisi itu 20 rakaat, ya kan? Itulah menurut ulama yang paling sempurna. Tambah 3 rakaat, kalau enggak lagi nanti tambah salat hajat, salat tasbih, salat yang lain, ya kan? Salat sunnah yang lain. Nah, jadi Bapak usahakanlah Pak. Kalau pun agak capek-capek sedikit, poin-poin semalam tak apa, pula janganlah pula kira-kira 31. Artinya 30 hari sekali datang. Ya kan? Kalau 5.30 bisa 5 hari pohe. Selama 30. Ini tidak 31 kan. Cuma lagi imam pun enggak apa juga itu, Pak. Jangan pula Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat Bapak ini tarawih besok tak datang lagi kan. Kasubuhin siap kan. Iya. Jangan Pak, cepat kali Pak. Allah Akbar. Allah Akbar tambah parah. Wah, sakit pinggang awak katanya kan. Sedang-sedang saja lah, ya kan. Sedang-sedang saja. Muqattal aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak dosa. Jadi dia tak pala terlalu cepat, jangan terlalu lambat, ya kan? Namanya pula pandai-pandai juga, karena aku mengekek sawi. Datang pula kau nyudut, patah pinggang awak bikin ya kan? Iya kan? Datang pula kawan hingga mangan tua belakang aja, ayo. Ya, jadi sedang-sedang saja, ya kan? Nah, Bapak yang dimuliakan Allah di sana nanti Bapak. Ada satu kalimat itu adalah tasbihnya malaikat. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Itu Pak tasbih malaikat panjang Pak ceritakan. Itu ada sejarahnya erat sekali, dekat sekali hubungannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu panjang kok ceritakan, nanti ceritakan. Ada situ. Jadi itu jangan hanya di dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan itu baca-baca di rumah bagus. Ya kan? Nah, jadi kita teruskan dulu. At-ta'atu maqbulah, ad-da'watu mustajabah. Doa-doa dikabulkan Allah. Pokoknya Bapak Yung besok hari Ramadan ini mendoalah. Ya Allah, aku nak jadi presiden bilang. Datang Bapak ini, ya Allah kalau si Bulung jadi presiden dia lagi jadi menteri agama kan, mengganti aku. Oh sana, apa? Lain. Ya kan, Bapak ini lah kan, Bapak kau ada tinggal kan ya, jadi menteri agama ya kan, jadi menteri agama, ya kan, namanya mendoa, mungkin juga, mungkin jadi presiden. Boleh jadi. Mungkin ada dua Pak. Menurut ilmu tauhid mungkin ada dua. Ada namanya sayujad, ada annahu lam yujad. Kalau memang tadi Pak Buyung usia masih muda, sekolah kita memang tinggi, memang memungkinkan, kesempatan itu ada. Deking kita pun bosan kita kira-kira kan. Nah, itu namanya mungkin sayujat. Tapi kalau macam Bapak ini enggak pilot, umurnya 70 tahun mendoa ya Allah jadikan aku jadi pilot pesawat katanya. Mungkinnya Pak annahu lam yujad. Mungkinnya memang mungkin tak mungkin. Tapi kalau memang tadi yang mendoa itu memang betul-betul umur masih muda, sekolah awak tinggi, ya kan memang cocok memang lamaran awak ke sana. Ya mungkin namanya sayujat, mungkin. Jadi menurut ilmu tauhid kemungkinan ada dua, satu sayujat, satu annahu lam yujad. Maka berdoa begitu, berdoalah
di dalam lingkaran yang mungkin. Ya kan? Yang pula udah mendoanya ya Allah, ngapa nak jadi presiden? Udah 3 kali Ramadan, 3 kali hari raya mendoa mau jadi presiden tak juga jadi. Tuhan mungkin tak mungkin. Kau jangan kerek sawit tak mendoa jadi presiden. Ya kan kayak kita ni lah mendoa jadi presiden. Ya kan jauh panggang dari hati istilahnya kan. Jadi berdoa pun Pak, walaupun memang doa itu dikabulkan, tapi ada juga namanya sayujat, ada annahu lam yujad. Itu ilmu menurut ilmu tauhid. Ada yang mungkin betul-betul terjadi, ada yang mungkin kemungkinan tidak akan terjadi. Ya kan? Misalnya dikatakan orang, mungkinkah orang-orang yang beriman beramal solih masuk ke dalam neraka? Mungkin, tapi mungkinnya mungkin annahu lam yujad, mungkinnya tidak mungkin terjadi. Mungkinkah besok akan siang sampai 100 jam tak malam-malam? Mungkin, tapi mungkinnya tidak akan terjadi. Nah, jadi kemungkinan itu ada 2 macam. Nah, jadi berdoalah Bapak sesuai dengan hal-hal yang mungkin. Dan jangan bawa putus asa. Kita dah berdoa, ya Allah ya Tuhanku, semoga buah sawitku banyaklah tahunnya, Allah janganlah dininjau Allah. Tapi kalau ninja juga, trek juga. Mak udah segala macam doa, pakai sholat tahajud lagi, pakai sholat hajat lagi, ya doakan ya kan Pak. Segalanya memuji Allah, tasbih, tahmid, kenapa? Pak, jangan putus asa Pak, karena ada 3 cara Allah menerima doa kata Rasul. Yang pertama, Allah berikan secara serta-merta sesuai dengan apa yang kita minta itu dia. Tapi yang kedua, ada yang tidak diberikan Allah apa yang kita minta, tapi Allah jauhkan kita dari bala seukuran doa yang kita panjatkan tadi. Yang ketiga kata Allah, kata Rasulullah, itu pun tak diberikan Allah, tapi di akhirat baru dikasihnya. Dulu Pak, dulu kau berdoa kata Allah. Nanti Allah akan berbicara dengan kau. Dulu kau berdoa tanggal sekian, hari sekian di Bondar Jawa, malam ini, malam Jumat Kliwon, begitu kira-kira ya kan. Segala doa sudah, tasbih, tahmid, salat hajat kau buat, tapi aku kasih kan? Tidak ya Allah. Nah, ambillah sekarang apa yang kau minta dulu. Maka pada saat itu Pak, bersyukur Pak orang yang diberikan Allah. Apa kata orang nanti? Ya Allah, kenapa lah kau beri di dunia dulu? Kalau tahu lah kau begini hebatnya nikmatnya yang kau berikan di akhirat ini. Oh enggak ya doaku di akhirat ini saya rasa mau kau berikan. Begitu nanti. Nah, makanya jangan putus asa di dalam berdoa. Nah, makanya doa mustajabah bulan Ramadan Pak, doa-doa dikabulkan Allah. Jadi berdoalah. Kapan? Pokoknya dalam bulan Ramadan, siang hari jadi, malam hari jadi. Kemudian Pak, bulan Ramadan itu Pak, lagi al jannatu mustaqotun lahum, surga merindukan mereka. At-ta'atu maqbulah, ad-da'watul mustajabah, al jannatu mustaqotun lahum, surga merindukan orang-orang yang berpuasa. Biasanya kita merindukan surga, tapi di bulan Ramadan surga yang merindukan kita. Kemudian pada saat itu wasut pilatis sayatin, setan-setan di bulan itu. Pak, tak ada Pak setan bulan Ramadan. Siapa Pak? Nambahnya Pak orang ke setan. Ya, Pak, yang dimaksud dengan tak ada setan bulan Ramadan, Pak, makin banyak setan sebenarnya. Kita nih Pak, kamu berapa orang di rumah Pak Boyo? Ada 5. 5 onam setan di rumah. Apa iya Rasul bilang itu, setiap orang ada setannya. Kau ya Rasul mah ada kata Rasul. Tapi dia ditolong Allah untuk mengendalikan. Setiap orang punya setan Pak, dia mengalir melalui aliran darah. Jadi kalau ada di rumah 10 Pak, 10 setan Pak. Nah disinilah Pak tadi kekuatan iman kita, perjuangan kita untuk bagaimana kita mampu melawan godaan-godaan setan. Kalau bulan Ramadan Pak, berlipat ganda Pak setan. Kalau biasanya Pak 5 itu rumah setan, 5 orang awalnya 10. Digodanya Pak. Kenapa setan itu tak suka dia Pak kita menjadi orang yang taat sama Allah.
bulan Ramadan itu kita full untuk taat kepada Allah, maka di situ dia akan sibuk sekali menggoda kita. Kekuatannya di sana akan dipulkan. Tapi imanan wahtisaban, orang yang berpuasa dengan imanan wahtisaban mampu menggagalkan godaan setan. Makanya kata Rasulullah pula, puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah benteng. Perisai, menahan dia, Pak. Kalau orang porang dia tengok kan, Pak, sebelah kiri dia pegang perisai, sebelah kanan dia pegang pedang. Tidak ada TV. Ini perisai ini untuk menangkis serangan. Maka puasa itu perisai. Kata Rasulullah, puasa itu benteng, penangkis. Sehingga begitu datang godaan setan, begitu kita mampu menangkisnya. Tapi puasa siapa itu? Puasa yang imanan wahtisaban. Puasa yang betul-betul didasarkan keimanan dan betul-betul punya perhitungan yang sangat matang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak, surga merindukan awak, setan-setan dibelenggu, ibadah dilipat gandakan Allah, Pak. Kalau sekarang Bapak sedekah Pak air putih, Pak, ini Pak, dibalas Allah 70 paling tinggi dan bisa digandakan Allah lebih lagi. Tapi kok bulan Ramadan, Pak, tak ada lagi kita tahu berapa lipat. Tak bisa dihitung berapa gandanya air putih. Nah, itu lewatnya. Makanya orang-orang yang mendapatkan puasa Ramadan sangat beruntung sekali, sangat bergembira sekali. Itulah yang menyebabkan kita gembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Karena Pak, ibadah kita 1 tahun ini tak mampu, Pak, tak mampu mengimbangi ibadah kita dalam bulan Ramadan yang sebulan. Kalau memang kita betul-betul imanan wahtisaban. Nah, Bapak yang dimuliakan Allah, kita berharap, kita berdoa kepada Allah, semoga hendaknya Allah sampaikan kita bulan Ramadan ya Pak. Allah sehatkan kita ya Pak. Kita mampu melaksanakan Ramadan itu dengan imanan wahtisaban ya Pak. Amin. Jangan hanya Ramadan ini Pak ya. Ramadan berikutnya Pak. Amin. Mudah-mudahan ya Pak ya. Nah, jadi Bapak yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan sebentar lagi akan datang. Mari kita bersiap-siap diri menyambutnya Pak. Mari kita bersiap-siap diri. Oke. Jadi Pak, sebelum kita tutup ini nih, ceramah kita nih, ceramah singkat kita nih, tadi ada sedikit kubuka nanti tak pos pula Bapak pendengar tentang tasbih malaikat tadi Pak ya. Subuh kudusun Rabbuna wa rabbul malaikatu warruh. Anda mendengar Pak? Tahan lagi. Ini tak minum Pak dah, aku udah minum Bapak belum? Tahu sih dah. Nah, kalau haus bilang tuan rumah Pak. Kan pada sosokan, ya kan? Tuan rumah ini baik ini. Kalau haus, ya kan pada sosokan. Jadi gimana kita ceritakan itu? Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ini kembali kepada cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam Pak adalah nabi yang kaya dengan ternaknya. Banyak Pak hewan ternaknya. Menurut riwayat Pak, kalau dia Pak mengangonkan ternaknya tuh Pak, hampir sebagian padang pasir itu tertutup. Bayangkan Bapak lah, anjing penjaga ternaknya saja 1000 ekor banyak. Setiap anjing Pak dikalungnya dengan emas. Ada Pak di sini kira-kira yang anjing penjaga ternak jadi kalungnya sama emas. Hilang Pak ya sama anjing. Jangan kau mas sama anjing yang hilang ya Pak. Nabi Ibrahim Pak. Jangan ditanya lagi Pak ya pengangonnya ya. Anjing penjaga ternaknya saya 1000 ekor, bayangkan berapa juta ekor lah itu hewannya, ternaknya. Setiap kambingnya, setiap anjingnya tuh dikalunginya dengan emas. Karena menurut Ibrahim yang pantas dan layak memakai emas hanyalah hewan di dunia. Yang tidak baru manusia. Nah Bapak yang dimuliakan Allah, ketika itu Allah mengumumkan kepada seluruh malaikat bahwa Nabi Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah. Mendengar itu Pak, malaikat mulai bertanya-tanya. Kata malaikat, ya Allah, apa mungkin Ibrahim itu menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah?
Dia tuh sibuk ya Allah mengurus ternak. Banyak hewan ternaknya. Nah, kata Allah, macam tahuan pula ya kamu dan aku akan menciptakan kalian. Kan begitu Pak ya. Lalu kata Allah, kalau kamu tidak percaya, kalau kamu tak percaya bahwa Ibrahim itu adalah Khalilullah Hanif, orang yang betul-betul taat, yang betul-betul kuat ibadahnya kepada Allah, silakan uji dia sekarang. Mendengar itu berangkatlah malaikat Jibril alaihissalam ingin menguji kebetul yang dikatakan Allah tadi, ingin menguji Nabi Ibrahim. Berangkatlah dia Pak, menyamar seperti manusia biasa, sehingga Nabi Ibrahim pun tak kona. Datanglah dia menemui Ibrahim, dan ketika itu Ibrahim sedang duduk di atas sebuah gunung mengawasi ternak-ternak. Dia pun menyamar Pak sebagai manusia biasa, sebagai seorang pengembara. Dia pun lewat, datangilah Ibrahim. Katanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, tolonglah aku, berilah aku seekor dari hewan ternakku. Aku ini pengembara wahai Ibrahim. Aku sangat butuh sekali seekor saja pun. Apa jawaban Ibrahim Pak? Wahai saudaraku Ibrahim, dia tak kenal ini Pak, tak tahu dia malaikat Jibril ini Pak. Kau tahu dia malaikat, tak begini ceritanya kan. Bikinnya memang ini pengembara. Bertasbihlah kepada Allah, akan kuberikan kau hewan ternakku. Bertasbihlah dia Pak. Nah apa tasbihnya Pak? Yang tadi, Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Kata Ibrahim, mak senang kali kau mendengar tasbih itu. Bertasbih kau sekali lagi, akan kuberikan engkau sepertiga dari hewan ternakku. Bertasbih lagi Pak. Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. 2 kali kan. Kata Ibrahim, wahai saudaraku, belum puas aku mendengar tasbih itu. Bertasbih kau lagi, akan kuberikan kau separuh dari hewan ternak. Bertasbih itu Pak sekali lagi. Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Kata Ibrahim, bertasbih sekali lagi. Bertasbih lagi dah Pak. Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. 4 kali. Begitu siap dapat tasbih, kata Ibrahim, wahai saudaraku pengembara, sekarang semua hewan ternak milikku ini menjadi milikmu, termasuk anjing penjaga dan pengangonnya. Bawalah kemana yang kau ingin. Wah, luar biasa dengan tasbih itu. Begitulah hanifnya Ibrahim. Begitulah cintanya dia kepada Allah. Nama Allah saya disebut Pak. Bukan hanya sekadar bergetar hatinya Pak, tapi habis harta yang diserahkan. Apa kata Jibril? Wahai Ibrahim, bukanya Pak, baca aslinya. Ketahuilah aku sebenarnya adalah malaikat Jibril. Aku datang untuk mengujimu karena Allah mengumumkan kepada seluruh malaikat bahwa kau telah diangkat menjadi Khalilullah Rasulullah. Maka aku datang mengujimu, apakah kau benar-benar seorang yang hanif. Aku tidak butuh hewan ternakku, aku malaikat. Jangankan seekor, sedikit pun aku tak butuh. Apa jawaban Ibrahim? Wahai saudaraku Jibril, engkau tahu aku adalah nabi, engkau tahu aku adalah muslim. Setiap apa yang telah kuucapkan, setiap apa yang telah kuberikan, haram untuk kutarik kembali. Itu Pak ya kan. Jadi kalau diberikan Pak jangan disebut lagi. Alah, kalau tak aku dulu ngasih buyung tanah itu. Alah, dulu aku kasih kau. Sekarang kau sudah kau bapak minta balik. Pak haram. Apa yang sudah diberikan haram Pak, ditarik lagi Pak, tak boleh. Akhirnya Pak bertengkar orang. Ibrahim mengatakan apa yang sudah kuberikan tak kutarik lagi. Malaikat Jibril mengatakan, aku malaikat, aku tak butuh hewan ternak. Maka turunlah perintah Allah, wahai Ibrahim, jual semuanya, habiskan semuanya, gunakan untuk kepentingan umum.
Itulah asalnya dari tasbih itu subuh kudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Kalau kata Pak Buyu nggak apa, minta sawit, minta kelapo, baca dulu subuh kudus rabbuna rabbul malaikati war ruh 4 kali. Tuan sawit agak satu tahun ini sama kita sekali ya. Pasti video. Pak, datang orang Pak begitu tasbih apa ya? Pak, sama aku minta TV nih ya. Mak pikir lagu dulu ketawa ya kan. Pikir lagu dulu ketawa ya kan. Jadi Pak, itulah hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itulah tadi secara singkat tentang tasbih subuh kudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Makanya Pak, baca dia bukan hanya bulan Ramadan. Ketika kita ingin memohon kepada Allah, tak ada salahnya Pak kita baca dia. Subuh kudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, entah 4 kali 5 kali dulu barulah mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kurasa inilah ceramah singkat kita malam ini. Mudah-mudahan Pak ada manfaatnya bagi kita semua. Pada Bapak saya mohon maaf dan terima kasih atas segala kesempatan ini. Kepada Allah kita semua mohon ampun. Akhirnya saya ucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita akan diberikan Allah hidayah dan petunjuk ke jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya ucapkan selamat berpisah. Semoga kita bertemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.